sesungguhnya tidak ada perkara yang lebih menguntungkan melebihi kalau kita ini takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih merugikan kalau kita ini bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, kita merenung maksud dari Idul Adha. Maksud yang terbesar Idul Adha adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang tersebar, yang telah diberitakan kepada kita, yaitu kita dijadikan umat baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud Idul Adha telah diceritakan di dalam Al-Quran, Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Sesungguhnya aku telah memberikan kepada engkau wahai Muhammad karunia yang sangat-sangat banyak, maka sholatlah karena Tuhanmu dan sembelihlah kurban. Jadi semua itu adalah merupakan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seluruh kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi dan para rasul alaihi wasallam, semuanya adalah kemuliaan bagi baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sayyidul anbiya, pimpinannya para nabi alaihi wasallam, maka semua kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada baginda Nabi Adam alaihissalam, Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam, dan kepada nabi-nabi yang lain, semuanya pada hakikatnya juga merupakan kemuliaan untuk yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi alaihi wasallam juga diberikan oleh Allah kepada beliau. Ditambah lagi kemuliaan yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun makhluknya selain yang mulia Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allah takhadani khalila kama takhada Ibrahim khalila, walau kuntu muttahidan min ahli al-ard khalila latakhadtu Abu Bakrin khalila, walakin sahibukum khalilur rahman. Nabi Ibrahim adalah khalilullah, yang mulia Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun khalilullah. Nabi Musa alaihi salam adalah kalimullah, mendengarkan firman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun kalimullah, mendengarkan firman langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan pula karunia yang tidak diberikan kepada makhluk manapun di dunia ini. Karunia tersebut adalah beliau pernah melihat langsung zat Allah Subhanahu wa taala, zat yang bila kaifun wala misal, yang tidak bisa dibayangkan. Karunia ini hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia ketika nanti di akhirat. Akan tetapi untuk baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dunia pun sudah dikasihkan. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah, seluruh para nabi, seluruh para rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaumnya, bangsanya dan lingkungannya. Namun baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia dan seluruh jin di mana saja mereka berada sampai hari kiamat. Al-Alamah Al-Imam As-Suyuti rahmatullahi alaih mengatakan, baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga diutus untuk para malaikat. Para malaikat juga umat baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun mengatakan bahwa benda-benda yang kelihatannya tidak berakal
seperti batu, kayu, bahkan binatang-binatang pun merupakan bagian dari umat baginda Agung Muhammad SAW. Maka suatu ketika datanglah pohon-pohon kepada baginda Agung Muhammad SAW, lalu mengucapkan syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Batu-batu di Mekah pun mengucapkan salam kepada baginda Agung Muhammad SAW. Assalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahumullah. Baginda Agung Muhammad SAW dikasih karunia Mi'raj, naik ke langit, agar penduduk-penduduk langit pun mendapat berkahnya. Pada waktu Isra Mi'raj itu pula arwah para nabi, para rasul alaihi wassalam berkumpul untuk bermakmum sholat kepada baginda Agung Muhammad SAW. Karunia-karunia yang begitu banyak dan sangat-sangat banyak diberikan oleh Allah SWT kepada baginda Agung Muhammad SAW. Maka di antara bentuk syukurnya adalah Idul Adha, dengan sholat Idul Adha dan penyembelihan kurban. Karunia-karunia yang telah diberikan oleh Allah SWT kepada kita adalah karena baginda Agung Muhammad SAW merupakan nabi kita, pimpinan kita. Kita adalah umat beliau, bahkan kita ini adalah bagian dari keluarga beliau. Dengan nas Al-Quran, An-Nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum. Nabi itu yang lebih utama bagi orang-orang mukmin dari diri mereka sendiri, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu mereka. Hadirin jamaah rahimahumullah. Maka Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa kalau istri-istri baginda Agung Muhammad SAW adalah ibu-ibu orang yang beriman, maka baginda Nabi Muhammad SAW boleh kita katakan ayahnya orang-orang yang beriman. Semua karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Agung Muhammad SAW, semua keluarga beserta umat beliau juga mendapatkan bagiannya. Maka yang berhari raya bukan hanya baginda Agung Muhammad SAW saja, tetapi seluruh umat berhari raya sampai hari kiamat. Alangkah senangnya dijadikan umat baginda Muhammad SAW. Akan tetapi perlu kita renungi dan kita pahami bahwa setiap kemuliaan itu mesti ada tanggung jawabnya. Seumpama orang itu diangkat menjadi kepala desa, maka langsung punya tanggung jawab untuk mengurusi satu desa. Kalau orang itu diangkat menjadi bupati, maka dia punya tanggung jawab untuk mengurusi satu kabupaten. Maka kita adalah umat baginda Agung Muhammad SAW, punya kewajiban untuk mengurusi umat. Setiap kemuliaan, setiap jabatan ada tanggung jawabnya. Oleh karena itu, begitu kita ingin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita langsung punya tanggung jawab, yaitu tanggung jawab memikirkan umat. Apa yang kita pikirkan pada umat? Tentu saja yang kita pikirkan ini adalah semuanya, segalanya. Namun yang paling penting untuk kita pikirkan pada umat adalah agamanya. Mengapa demikian? Karena kalau orang itu punya dunia beserta isinya, tetapi agamanya rusak, maka akhirnya dia akan jadi intipnya api neraka, tidak ada gunanya apa-apa. Hadirin jamaah rahimahumullah. Maka kita punya kewajiban memikirkan umat, berawal dari rumah kita, anak kita, istri kita. Mereka harus kita pikirkan. Begitu pula umat yang ada di masjid kita juga harus kita pikirkan. Umat yang ada di kampung kita juga kita harus pikirkan. Kalau ada pemberontakan agama di rumah kita, pemberontakan agama di kampung kita, kita mesti menangis, sedih, risau. Mengapa? Karena ini tanggung jawab kita bersama. Hadirin jamaah salat rahimahumullah. Siapa yang menjadikan itu semua sebagai tanggung jawab kita? Yang menjadikannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Telah diumumkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita adalah umat baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi.
kalau sampai terjadi kemerosotan di dalam rumah kita mengenai urusan agama, nanti kita akan ditanya. Kalau ada kemerosotan agama di kampung kita, nanti kita juga akan ditanya, apa saja yang telah kau perbuat sebagai orang Indonesia. Kalau terjadi kemerosotan agama ini di Indonesia, maka kita pun juga akan ditanya, apa saja yang telah engkau perbuat. Fakullukum mas'ulun ar-ra'iyatihi. Sebagai seorang ayah, maka akan ditanya mengenai anaknya. Sebagai seorang suami, maka akan ditanya mengenai istrinya. Sebagai kiai, maka akan ditanya mengenai santrinya. Sebagai orang kampung, maka akan ditanya mengenai kampungnya. Sebagai orang negarawan, maka akan ditanya mengenai negaranya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Sebelum datang pertanyaan-pertanyaan seperti itu sebentar lagi di akhirat, maka kita harus berbuat sesuatu. Minimalnya kita ini ada kerisauan, keprihatinan, doa, bergerak semampunya dan berkorban semampunya. Orang yang berkorban untuk ridho Allah Subhanahu wa taala tidak akan disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah berkorban sampai anak beliau pun disembelih semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Apakah kalau kemudian beliau ini menjadi hina? Tidak, justru beliau itu bertambah kemuliaannya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Maka kita ini dijadikan sebagai umat baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus kita ini syukuri dengan sebenar-benarnya syukur. Bagaimana caranya? Yaitu dengan banyak membaca sholawat kepada beliau, menghidupkan sunnah-sunnahnya beliau, dan juga memikirkan umatnya beliau. Janganlah kita ini mempunyai sifat masa bodoh terhadap keadaan umat. Kalau kita ini tidak mau mengurusi nasib umat ini, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat nanti. Memang surga itu perkara besar dan mahal harganya. Jika akhirat itu selama-lamanya, maka karena surga itu adalah perkara yang besar, kita harus bersabar untuk mendapatkannya. Neraka itu juga perkara besar, maka kita harus bersabar dalam usaha menyelamatkan diri kita dari siksanya. Soal menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga perkara besar, maka perlu bersabar dan berhati-hati dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Dan sebenarnya manusia itu adalah makhluk yang besar, karena kalau dia mau berpikir bahwa urusan yang akan dia hadapi nanti hidup panjang. Hadirin jamaah salat Jumat rahimahullah. Karena kita ini umat baginda Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sudah sepantasnya bila urusan kita itu banyak, kalau kita ini mau berpikir tetap ada urusannya. Kalaupun kita itu tidak mau berpikir, tetap ada urusannya. Kalau kita berpikir, tetap akan berangkat ke akhirat. Kemudian kalau kita tidak mau berpikir juga, sebentar lagi kita ini akan berangkat ke akhirat. Ya Allah.